selamat sore sahabat pecinta situs sejarah semuanya. Saat ini kembali kita belusuan yang terakhir ya untuk hari ini di situs yang ke-6, yaitu di situs Sendang Cupu Manik. Nah, kita kembali beruntung saat ini ditemani dengan teman-teman semuanya. Ada Om Chandra, ada Pak Budi, ada Om Kusaini, ada Mas Bayu, ada Mbak Ani, Om Yusuf, Bunda Randi, dan tentunya dengan tokoh kita hari ini ada Pak Arbin dari Sendang Cupu Manik. Kita akan menimba ilmu, berbagi tentang pelajaran tentang kehidupan ini dari leluhur Nusantara. Monggo Pak Arbin, minta waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Salam rahayu sedaya Pak. Amisin sedulur-sedulur sak menika kula panjenengan rawuh wonten papan panengan Ibu Dewi Anjani ingkang asma Sendang Cupu Manik Asta Kina. Amisin mboten ate berpamit mriki ning awake dhewe sampeyan ngukir sejarah. Kenapa kita kembali ke alam tujuannya golek sejarah. Jadi dolan ning entuk ilmu. Makanya kita harus kembali ke alam. Ngerti sejatine ciptaan sing kuwasa apa sih? Makanya di sini Ami Sewu Nyansuan mesti nganggo sarana bukan sesaji. Sarana. Sarana paling penting. Contohnya dari saat ke sini tanpa ada sarana kesuwen. Ayo nek jalan kaki kesuwen kurang. Nah, dengan asana roda dua nyata cepat berjalan. Nah kembali, ini adalah sebuah sarana. Contoh di sini ada menyanyi. Artis bermain ada yang tindak timbekin dugi panyungan. Panyungan. Yun sapa dumateng Gusti. Nah, Ibu Anjani sebagai perang. Paham ya? Nah, itu sama dengan ini Dupo Maharaja. Kalau kita ke Pejatu harus bayar maharnya tuh. Nah, betul enggak? Karena beberapa orang mahar sih ya iso. Makanya adalah sebuah ikatan. Nah, sama dengan sounding dari di sini. Ini jenenge Gondo Kang Arum. Loh, setiap kita soal asum budi suruh tak gondo arum. Lagi perangane napa-napa. Nah, wujude manan Yonsowa, kembang, kinang, kacang, gedang raja. Nah, sedaya niki nganggo arti. Monggo Pak, Ami Sewu niki kembali ke alam. Ami Sewu. Ciptaane sing kuwasa iki mboten wonten sia-siane kabeh manfaat. Tergantung adik sing ngerti apa durung. Mula ting iki butuh pengertian. Nah, tujuan kita kembali mau pas. Nah, inilah kebesarane Gusti. Niki kalih mun kula aturake, niki sinten simbole kembang. Kembang iki gondone wangi. Nek apa sing dikarepake awake dhewe berkembang kira enak mboten? Urip berkembang, usaha berkembang, kalau berkembang lan komplit sak panjenengane. Akhir untuk berkahane. Nah, mula wujude kembang. Nek berkembang ya gondone wangi. Ami Sewu nggih. Bermanfaat bagi sesama. Ingkang nomor 3 Ami Sewu niki simbole kinang. Ami Sewu urip butuh kinang iki. Karena apa? Hidup identik karo masalah. Ami Sewu nggih. Selama masih hidup itu ada masalah. Ini sekali kita ning Ami Sewu masalah akan tuntas. Makanya disuruh butuh kekuatan lahir dan batin. Karena sandang urip apa? Ya bunga susah, lan sak dituruti, kurang luwe. Nah, dicaci maki dan disanjung. Nikilah sandang urip. Mula butuh kekuatan lo simbolik dining iki to. Nah, cara ibaratnya dar butuh dimamah, aja langsung dilet. Nah, nek dimamah ngrasake enak nek kok dilet artine wah, inilah gambaran. Inang ya Pak nggih. Gini kinang, butuh dining iki. Berarti kita butuh meresapkan diri, tidak langsung menanggapi setiap masalah dengan emosi. Tapi mereda, Pak nggih. Makanya dini nuntaske masalah yang tanpa masalah. Karena ngaji ini nganggo rasa. Bukan cuma akal pikiran. Nah, butuh dini kae nganggo rasa. Nah, paham nggih? Nomor sekawan nih, ini kalau sibuk mulai kacang. Nah, ini butuh dikenceng.
Aja gampang akhir ikatannya kuat. Nek kuat kan kepenak. Jadi butuh kekuatan urip niki. Jadi musuh kecandu anane ambruk wae kan ora pas. Ayo saatnya kita bangkit. Mula butuh akhirnya kuat. Jiwa rakyat kuat terhadap ini. Akhirnya kuat samuda. Simbol kacang lagi, kacang karena menguatkan jiwa kita, rohani kita. Jiwa kita, rohani kita. Terus nomor kacang, niki simbol gedang rojo. Manusa urip kudu sarwa temen lan tinemu supaya apa wujude gegadangan iki wae. Temen lan tinemu, so temen bakal tinemu. Nggih. Apa ana nang dunya sekali jagas sak jangka tekan boten. Nggih. Kalau padha wae tinemu ana tuntunan nek golekmu kudu laku dong. Contoh dengan sahabat dolan-dolan iki kami sing apa itu mlaku sing nek tekan kon saiki ngukir sejarah ya ngupas sejarah. Nek ngerti arti sejarah ujune ceritane ngono akhire ada kaya kalau simbol gedang rojo dan sofi menemu apa yang dikarepi. Lah kabeh butuh yo ketemenan. Akhirnya wujud kegadangan itu waktu. Akhirnya dadine rojo iki. Karena semua serba ada kok. Lah iki lah ya. Terima kasih Pak, itu tadi baru. Oh, sebentar. Biar enggak penuh. Oh, iya. Oke, siap. Sampun. Ini udah semua Pak penjelasannya ya? Sudah? Oke Bu. Iya. Baik Pak, itu tadi baru permulaan ya Pak ya? Baru permulaan mengawali bincang-bincang kita untuk membedah tradisi atau istilahnya warisan dari leluhur Nusantara tentang simbol-simbol ubo rampe yang digunakan untuk sarana kita berdoa, nyuwun kepada Gusti, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Bapak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa di sini adalah sendangnya dari sendang Cupu Manik Ibu Anjani. Nah, monggo bisa bercerita tentang siapakah beliau Ibu Anjani atau siapakah nama monggo Bapak. Kami sebu, Mbak masa dulu saya di sini. Di sini identiknya jenis Ibu Dewi Anjani. Ibu Dewi Anjani. Ibu Dewi Anjani, ibu yang berkenan amal. Nah, ibu ada di sendang. Inilah dalam Ibu Anjani. Nah, tapi kalau putranya namanya yang berkenan ada di Kendal Jodo, malah Gunung Kendal Jodo. Berarti yang Anoman ada di atas gitu. Ya, di Gunung Kendal Jodo. Yang di sini adalah justru Ibu Anjani. Ibu Anjani, Kacipat, Jogo, Sendang, Cupu, Manik, Astagfirullah. Nah, juga sudah ada Cupuan Astagfirullah. Lagi Pak, perlu diulas kembali. Soalnya banyak yang belum mengetahui Pak. Alangkah lebih banyak kalau semakin banyak yang mengetahui. Makanya semua adalah keyakinan kembali ke ridho yang Maha Kuasa. Akhirnya sana suka barang. Nah, ada sendang adalah tempat. Nah, tepatnya amisnya untuk sesuci diri kita masing-masing. Makanya ada sendang cukuman itu di sini ada wadah kenikmatan. Ini Ramadan itu tinggi. Lama kita bisa dengan laku yang baik, tingkah laku yang baik. Nanti kembali ke tuntunan. Gitu. Makanya kita jangan berusaha yang buruk. Semua adalah ridho yang Maha Kuasa. Ibu hanya nyambung lagi sebagai jembatan. Sama Pak, tuntunan semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Kalau ada 1-2 orang yang perilakunya berbeda itu bukan karena agamanya, namun kembali kepada pribadi masing-masing. Kemudian lanjut Pak tentang sendang Cupu Manik ini kok. Kembali ke Cupu Manik, setiap kita minum bisa bermacam-macam rasa. Nah, jadi rasa itu membedakan. Nah, ada perbedaan tidak satu rasa. Nyatanya sendang satu bisa macam 7. Pada secara logika. Nek sendang satu biasanya rasanya satu. Nah, inilah namanya puja dari Allah. Gitu loh Mbak. Makanya keguruan juga bermacam-macam tergantung terletak hati kulo panjang setuju. Kalau ada yang tulus, kemudian juga merasakan yang airnya ya sama dengan kehidupan ini. Tidak mungkin dong manis terus. Itulah gambaran. Makanya kita sebagai sarana. Nah, gitu. Terus yang kedua dari Anisewu, seandainya kamu di sini cukup yang jebur atau masuk ke dalam, di situ pasti ukurnya sama. Buk tinggi sebarapun pada selalu sama. Kalau masuk ke dalam sendang itu Pak? Iya. Oh, jadi misalnya saya mungkin sepusar atau gini, iya. Nanti yang lainnya juga sepusar. Sama. Padahal tinggi kita berbeda-beda. Iya. Seperti contoh kemarin,
laki-laki yang satu 180, yang satu 160. Saya tanya, seberapa tadi yang satu do Pak? Yang satu do Pak. Ini akeh aneh tapi nyata. Kalau secara matematika tidak masuk. Inilah keajaiban yang Maha Kuasa. Makanya Amis kembali ke tuntunan. Kalau kita akan ngaji yang tanpa tinusia diwodo nanti iya. Tegasnya dodo apa? Di sini tidak membedakan agama, ras apapun. Semua di hadapan yang Maha Kuasa sama. Tuhan menciptakan manusia, citranya sama, sederajat. Itu arti yang pertama. Yang kedua, tegasnya dodo. Hidup di dunia identik dengan masalah. Nah kita bisa ndadaki. Ndadaki samudaya wae akhirnya awake dhewe kuat. Nah gitu loh Pak. Inilah itu menghadapi Pak. Iya, bisa masalah, menghadapi, kita iya. bisa mencari solusinya, Bisa memecahkan tatak dan dan tetap bisa keluarnya. akhirnya ada candaan diberi kemudahan. Nah kembali ke tuntunan Oriakson ini kan ambisi punya keinginan masing-masing. Hanya semakin minta ridho yang maha kuasa. Nah kita nyambung lagi kita naik ke kendali di sana identiknya jangan yang pegang anomali. Tembung kata arma ayo noto iman. Oh, berarti ada filosofinya juga. Iya dong. Makanya kita disuruh kembali ke alam. Iman. Oh, iya, Pak. Ayo kita noto iman. Nah, sampai iman adalah keyakinan. Nah, keyakinan tidak dijalani bisa tidak akan terwujud. Makanya iman ganti dengan takwa. Nah, ketaatan kita dibantu Gusti. Makanya di situ ada ungkapan kendali surga, kendali rasa sing kurang becik. Oh, kendali surga itu mengendalikan. Bentuk pengendalian diri. Gitu. Bentuk pengendalian. Makanya dunia kedai gede bentuk akhirnya kita selamat. Nah, inilah karena Yang bakalan anuan kita di Iya. iman bersama-sama apapun agamanya, mari kita istilahnya menjalankan agama kita sesuai ajaran yang kita anut masing-masing. Semuanya pasti tujuannya baik. Iya, makanya rawu kedua itu tidak membedakan itu pasto agama. Titip kata boleh merasa paling benar, boleh merasa paling tahu sekaligus, tapi jangan saling menyalahkan. Ya, intern ya seperti itu. Ya. Istilahnya kan kita ada Iya. dalam menjaga kerukunan antar umat beragama itu kan ada intern, Iya. antar dan antara. Jadi intern itu antara yang mungkin satu agama itu intern, kemudian yang antara itu antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan yang ketiga adalah antara umat beragama dengan pemerintah. Sehingga kita menciptakan kerukunan antar umat beragama. Itu yang wajib kita laksanakan, bukan hanya teori, tetapi justru harus kita praktekkan. Titip kata ping video. Ya, Jadi nyambung satu ya Pak. Apa sih kita tujuan beragama? Ini kita butuh dipahami. Agama adalah sebuah agama. Isora arwah diri nganggo. Karena agama di situ ada pedoman. Pasti nuntun dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, amin sewu. Makanya dengan ada seperti itu kita introspeksi diri. Notot jiwa, notot apa, notot so. Nah, bentuk pendidikan diri dan itu yang mutlak harus. Satu keharusan agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu ya Pak ya. Tadi amin sewu saya buka kemintu, tapi sedikit mengupas sejarah supaya apa? Kita kembali ke alam adalah kita mencari tambahan tuntunan. Karena dalam kita kalau kita belum kembali ke alam, belum mengerti kebesaran Gusti, hanya sebuah cerita. Tapi kita setelah kembali ternyata iya ya, inilah kebesaran yang Maha Kuasa. Contoh yang diceritakan seperti ini. Makanya saya maksud ciptaan yang Maha Kuasa semua itu manfaat. Tidak ada yang manfaat. Apapun yang diciptakan. Ada istilah yang mengatakan bahwa ada itu haram dan tidak haram. Padahal yang apa yang masuk ke dalam mulut kita itu semuanya halal. Tetapi kalau yang keluar itu kan justru karena pikiran kita yang nyeleneh itu yang menjadikan tidak halal. Seperti itu Pak Anggi. Kita terima perbedaan. Iya, perbedaan itu indah aja Pak Anggi. Ambil satu contoh. Kita hubungan kalau sama jenis akan berhasil. Tapi selain jenis kita akan berhasil. Betul nggak Bu? Contoh Pak. Ibu hubungan sama tidak akan punya anak dong. Tapi setelah hubungan kita lagi sama itu nyatanya berkembang. Nah makanya terima dong perbedaan. Iya. Makanya di benda itu apa simbolnya bineka tunggal ika. Nah kembali ke tuntunan. Ayo dong diatur kita bukan cuma slogan, tapi jadilah kenyataan. Gitu
gitu ya Pak ya. Amin sewu. Iya, terima kasih Pak Arvin. Oh, cukup dulu ya. Sebentar. Berapa menit? Mereka masing-masing mementingkan ego saya yang paling benar, Iya. dirinya yang paling benar, dan istilahnya seperti itu, memandang rendah yang lainnya, itu kan yang keliru. Nah, di sini kami sepertinya kok yang pinilih Pak Angge, Iya. terpilih untuk mewakili menjembatani kata Pak Angge, Iya. dan juga ada bantuan dari Pak Arvin bisa memberikan pencerahan. Ya. Makanya di situ ya Pak, hidup ada dua, kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau kita bersatu, ini ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, saling melengkapi Pak Angge. Saling melengkapi. Ini enak Iya. Pak. Iya, Sama enak. dengan lidi. Lidi ini Iya. satu dia bisa untuk nyapu. Iya. Tapi Tali kalau bersama ini digabungkan diikat, jadi iya, satu, untuk kita nyambung akan bersama. kuat. Iya, iya. Nah, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah. Kembali itu ya Pak. itu ya. Iya. Inilah. Nah, makanya tujuan kita kembali ke alam. Nah, mencari kebesaran Gusti akhirnya mendapatkan tuntunan. Tuntunan. Iya. Kurang lebih gitu ya Pak. Iya, iya, Nah, iya, iya. gambarnya cocok enggak ini tadi? Cetok, cetok nggih. Ya, terima kasih Pak Arvin atas Nggih. ilmunya. Semoga dengan adanya pencerahan dari Pak Arvin akan banyak generasi muda yang tertarik dan kembali untuk nguri-nguri mencintai warisan budaya Nusantara yang intinya adalah kebinekaan dengan berbeda kita menjadi satu dan semakin melengkapi kekurangan yang ada. Salam jas merah. Rahayu. Terakhir, jumbuh kang saroginayu, sembut ingkang musang setyo, rahayu ingkang samiten. Rahayu. Jadi kinang iki komplit juga. Nek ora kulit itu jenenge kinang. Oh, kita nggak pernah tahu lagi, nggak pernah tahu. Jadi kinang iki ana jet, ana suruh, ana Nggih, gambir, nggih. ana mbah susur iki jenenge kinang. Dadi sampuraken dadi ci, kuwi jenenge kinang, Pak. Nggih. Kinang, satu kinang. Mula Satu masalah paket gitu. kinang. Nggih, ngoten lho. Ah, ngat sini, Pak. Pak Rokin, monggo pimpin Iya Pak. doa saran-saran. Terus bentuknya gantian atau cukup diwakili Pak Arvin? Ya kalau untuk Berdoa sendiri-sendiri tak? Ya. dibuka Pak Arvin dulu, kita berdua sendiri. Iya, iya. Islam. Coba, nek kapan bagiannya apa? Doanya lah direkam lah ya. Dalam? Doanya ndak jangan direkam. Oh, iya. Posisi mati semua. Oke, ini kan masalah kita sama. Iya. Tuhan.